pembelajarannya, silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Kemudian kalian silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Ini adalah video bagian kedua dari materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, untuk materi Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya itu sudah kita pelajari pada pembahasan video sebelumnya ya. Jadi pastikan dulu kalian sebelum menonton video ini kalian pelajari dulu, tonton dulu video pembahasan sebelumnya, yaitu pada bagian 1. Nah, untuk itu silahkan ikuti pembahasan berikut ini. Baiklah, kita bahas atau kita lanjutkan yang kelima, yaitu Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Nah, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 sampai dengan 10 Masehi. Kenapa disebut Kerajaan Medang? Ini karena pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno adalah di Medang. Bisa dilihat yang ada di peta. Peta ini adalah wilayah Jawa bagian tengah, karena periode pertama Kerajaan Mataram kuno ini ada di Jawa Tengah. Nah, namun nantinya pada periode kedua pemerintahannya dipindahkan ke wilayah Jawa bagian timur oleh Empu Sindok. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Sana ya. Sana ini adalah seorang raja yang tidak memiliki anak, namun memiliki saudara yang bernama Sanaha. Sanaha ini memiliki anak yang bernama Sanjaya. Ketika Sana tidak mampu lagi memimpin kerajaan, maka pemerintahan diserahkan kepada anak dari Sanaha yang bernama Sanjaya tadi. Dan Sanjaya adalah pendiri dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah Sanjaya memerintah di Mataram kuno, pemerintahan diserahkan kepada Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran ini adalah raja yang berasal dari 2 dinasti sekaligus, yaitu dinasti Sanjaya maupun dinasti Shailendra. Maka dari itu dapat dipastikan Kerajaan Mataram kuno bagian tengah itu terbagi 2, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Lalu agama yang dianut oleh Kerajaan Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Kemudian Rakai Panangkaran wafat. Nah, setelah Rakai Panangkaran wafat, terjadi permasalahan di kalangan keluarga kerajaan karena adanya perbedaan agama antar anggota keluarga kerajaan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Kerajaan Mataram kuno ini terbagi ke dalam 2 dinasti ya. Nah, yang pertama ada dinasti Sanjaya dan yang kedua yaitu ada dinasti Shailendra. Dari kedua dinasti ini memiliki corak keagamaan yang berbeda. Kalau misalkan tadi dinasti Sanjaya itu merupakan penganut Hindu, sedangkan dari dinasti Shailendra itu penganut agama Buddha. Sehingga terjadilah suatu permasalahan dikarenakan perbedaan agama ini. Nah, namun permasalahan ini akhirnya diselesaikan dengan pernikahan politik, yaitu antara Rakai Pikatan dari keluarga dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramwardhani putri Samaratungga dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Selanjutnya, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Rakai Pikatan. Nah, namun setelah terjadi pernikahan tersebut, ternyata permasalahan muncul kembali. Nah, pada masa pemerintahan Mataram Jawa, pada saat Rakai Pikatan menjadi seorang raja, terjadilah perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa, di mana Rakai Pikatan ini adalah raja yang beragama Hindu yang menikahi tadi ya dengan seorang putri, yaitu yang bernama Pramwardhani yang berasal dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Nah, namun saudara dari Pramwardhani ini yaitu Balaputra Dewa tadi tidak setuju dengan pernikahan tersebut, sehingga terjadilah perang antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. Perang tersebut berhasil dimenangkan oleh Rakai Pikatan, sehingga Balaputra Dewa menyingkir ke Sriwijaya dan menjadi raja terkenal di Sriwijaya.
Lalu kemunduran dari Mataram Jawa Tengah ini juga didukung oleh letusan gunung berapi, sehingga pusat pemerintahan nantinya dipindahkan ke Jawa bagian timur oleh Empu Sindok. Sehingga Empu Sindok ini adalah pendiri dari Mataram Jawa Timur. Kemudian setelah terjadinya konflik antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa, kemudian ditambah letusan gunung berapi, pada masa Mataram Jawa Timur ini terjadi Pralaya Medang. Apa itu Pralaya Medang? Yaitu konflik internal ketika Raja Hura-Huri yang dihasut Sriwijaya ingin menghancurkan kerajaan Mataram Jawa Timur yang waktu itu dipegang oleh Raja Dharmawangsa yang pada saat itu menikahkan anaknya dengan Raja Erlangga yang berakibat pada tewasnya Raja Dharmawangsa. Raja Erlangga kemudian bersembunyi di Gunung Kelud untuk mempersiapkan serangan balik pada Hura-Huri. Setelah berhasil menghancurkan Hura-Huri, kerajaan Erlangga berhasil menjabat menjadi Raja Mataram Jawa Timur dan memindahkan pusat pemerintahan dari Medang daerah Kamulan ke daerah Kahuripan atau Sidoarjo sekarang. Maka dari itu, Mataram Jawa Timur sering disebut dengan Kerajaan Medang Kahuripan. Kemudian pada akhir pemerintahannya, Raja Erlangga dihadapkan pada persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Nah, jadi Erlangga ini memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Raja Erlangga ini kemudian terpaksa membelah wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat disebut Kerajaan Kediri atau Panjalu, sedangkan kerajaan bagian timur disebut dengan Kerajaan Jenggala. Nah, Kerajaan Panjalu atau Kediri ini diberikan pada Sri Samarawijaya, lalu Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Pada akhirnya pemisahan kerajaan tersebut tidak dapat menghentikan perang saudara, karena Kerajaan Kediri atau Panjalu tetap saja menyerang Kerajaan Jenggala, yang akhirnya Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala disatukan kembali dan bernama Kerajaan Kediri. Kerajaan Mataram kuno ini menggantungkan kegiatan perekonomiannya yaitu pada sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan laut yang dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Peninggalan dari kerajaan Mataram kuno ini diantaranya yaitu ada Prasasti Canggal, Kalasan, Prasasti Klura, Prasasti Kedu atau Balitung, kemudian ada juga bangunan candi ya, ada Candi Prambanan, Kalasan, Borobudur, dan lain-lain. Nah, dari beberapa peninggalan tersebut ya, contohnya seperti candi, ini juga menceritakan di dalamnya mengenai bagaimana kehidupan dari Kerajaan Kediri yang nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berlangsung pada abad 9 sampai dengan abad ke-13. Pendirinya adalah Erlangga. Nah, karena berdirinya Kerajaan Kediri ini dihitung sejak terbaginya Mataram menjadi Jenggala dan Panjalu, jadi Erlangga ini merupakan raja dari Medang Kahuripan atau Mataram Jawa Timur, yang dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Kediri. Lalu, agama yang dianut oleh Kerajaan Kediri ini mayoritas Hindu. Raja terkenalnya bernama Jayabaya. Kerajaan Kediri adalah lanjutan dari Kerajaan Panjalu. Karena seperti yang kalian ketahui di dalam slide sebelumnya, Kerajaan Panjalu disebut juga dengan Kerajaan Kediri. Lalu raja yang ada di Kerajaan Kediri yang bernama Kertajaya pernah berselisih dengan Brahmana ketika permintaannya dianggap sebagai raja dewa tidak ditanggapi oleh Brahmana. Berakibat pada terjadinya perang Ganter. Apa itu perang Ganter? Adalah perang antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Namun, para Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok, di mana Ken Arok ini adalah orang yang ingin menikahi Ken Dedes yang merupakan kerabat dari Raja Kertajaya. Sebelum berperang melawan Kertajaya, Ken Arok ini meminta bantuan pada orang pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Dan keris yang dibuat Empu Gandring itu digunakan oleh Ken Arok untuk nantinya membunuh Raja Kertajaya bersama kerabat-kerabatnya, kecuali Ken Dedes,
karena nantinya Ken Arok ini akan menikahi Ken Dedes. Namun sayang sekali Ken Arok diceritakan membunuh Empu Gandring juga sebelum menggunakan keris tersebut untuk berperang dalam Ganter. Akibatnya keris itu dikutuk oleh Empu Gandring, di mana Ken Arok nantinya akan dibunuh oleh keris yang sama. Apa itu kebetulan atau tidak? Itu terjadi nantinya pada masa kerajaan Singosari. Karena setelah Raja Kertajaya terbunuh, Ken Arok akhirnya mendirikan kerajaan baru di tempat yang sama, namanya Kerajaan Singosari. Perekonomian Kerajaan Kediri bergantung pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Kemudian masyarakat Kediri merupakan penganut agama Hindu Siwa yang taat. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kediri terlihat dari berbagai peninggalan arkeologi maupun benda-benda yang lainnya yang ditemukan di wilayah Kediri. Di antaranya yaitu ada berupa bangunan candi, ada Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Marigambar. Kemudian ada juga kitab Baratayuda, Kakawin Saradana, dan berupa prasasti juga. Prasasti Kamulan, prasasti Galunggung, Jaring, Talan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Kerajaan Singasari. Kurang lebih ada pada saat abad ke-13 Masehi. Lokasi dari Kerajaan Singasari yaitu di Malang atau Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri setelah Kerajaan Kediri hancur. Pendirinya adalah Ken Arok setelah berhasil membunuh Raja Kertajaya menggunakan keris sakti dari Empu Gandring. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya bahwa keris tersebut itu dikutuk oleh Empu Gandring, di mana Ken Arok sendiri akan terbunuh oleh keris tersebut. Itu terbukti ketika anak dari Ken Dedes yang bernama Anusapati menganggap bahwa Ken Arok ini telah membunuh ayahnya yang bernama Tunggul Ametung, sehingga Ken Arok dibunuh oleh anak dari Ken Dedes yang merupakan anak tiri dari Ken Arok itu sendiri. Namun selain menikahi Ken Dedes, Ken Arok juga menikahi orang yang bernama Ken Umang. Dari Ken Umang dia memiliki anak yang bernama Tohjaya. Mengetahui bapak kandungnya dibunuh oleh anak dari si Ken Dedes tadi, anak dari si Ken Umang membunuh lagi anak dari si Ken Dedes. Nah, menurut kalian apakah itu benar-benar terjadi kutukan dari Empu Gandring tadi atau memang cuma kebetulan saja? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian raja terkenalnya bernama Raja Kertanegara. Raja Kertanegara pernah melakukan ekspedisi Pamalayu pada saat raja dari Mongol ingin menaklukkan wilayah Singasari atau menaklukkan Pulau Jawa. Jadi untuk mengantisipasi serangan dari tentara Mongol tadi, Raja Kertanegara pun mengadakan ekspedisi Pamalayu, di mana dia membawa pasukannya ke wilayah Sumatera, di mana dia di sana mencari sekutu sebanyak-banyaknya untuk menghadapi tentara-tentara Mongol hingga sampailah dia di kerajaan Dharmasraya. Di sana dia menikahi dua orang putri dari Damasraya yang bernama Darapita dan Darajingga. Memanfaatkan kekosongan wilayah atau kekosongan kekuasaan di daerah Singasari di Pulau Jawa, keturunan dari Raja Kertajaya, yaitu raja dari kerajaan Kediri yang bernama Jayakatwang, melakukan serangan atau pemberontakan yang disebut pemberontakan Jayakatwang. Tujuannya ingin membalas dendam apa yang dilakukan oleh Ken Arok kepada Raja Kertajaya dahulu. Akibatnya serangan dari Jayakatwang tadi, Singasari hancur. Lalu Jayakatwang berhasil memegang kekuasaan. Dan Jayakatwang ini nantinya dibantu oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah merupakan pendiri dari Kerajaan Majapahit. Perekonomian Kerajaan Singasari difokuskan pada aktivitas di bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Keberadaan Sungai Brantas sangat membantu perekonomian kerajaan. Bahkan pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara, Singasari juga berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku.
Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, terdapat upaya untuk menyatukan agama Hindu Shiva dan Buddha Mahayana menjadi agama Tantrayana. Dalam perkembangannya, Tantrayana ini menjadi agama resmi kerajaan. Kondisi ini terlihat dari kegiatan Raja Kertanegara dan para pembesar istana yang sering mengadakan upacara Tantrayana. Selanjutnya yaitu yang ke-8, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini ada pada saat abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Pendirinya adalah Raden Wijaya, setelah sebelumnya membantu Jayakatwang memberontak terhadap Singasari. Namun setelah dia diberi wilayah oleh Jayakatwang, Raden Wijaya ini mencoba memberontak kepada Jayakatwang. Hingga dalam pemberontakan tersebut awalnya dia berhasil dikalahkan, lalu bersembunyi di hutan di daerah Mojokerto, di mana dia ini memakan buah maja yang terasa pahit. Oleh karena itu, di daerah tersebut juga didirikan kerajaan yang diambil dari nama buah maja. Maka itu namanya dikenal dengan Majapahit. Namun raja terkenalnya namanya Hayam Wuruk. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu terdapat seorang patih atau jenderal yang bernama Gajah Mada yang pernah mengeluarkan arti palapa atau sumpah palapa, di mana dia tidak akan hidup enak sebelum Nusantara disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Namun nantinya Gajah Mada ini akhirnya dipecat atau dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam perang bubat melawan kerajaan Sunda. Apa itu perang bubat? Perang antara Raja Sunda melawan Gajah Mada tanpa izin dari Raja Hayam Wuruk. Ketika itu Raja Sunda ingin menikahkan anaknya dengan Hayam Wuruk yang bernama anaknya itu namanya Dyah Pitaloka. Sesampainya rombongan Dyah Pitaloka di lapangan bubat, Gajah Mada mencegat rombongan tersebut dan meminta kerajaan Sunda untuk tunduk di bawah kerajaan Majapahit. Karena Gajah Mada sudah terikat sumpah dengan janji dalam Sumpah Palapa, di mana dia ingin menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Namun Gajah Mada ini tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda. Jadi dia memaksa Dyah Pitaloka untuk tunduk. Namun Dyah Pitaloka menolak hingga akhirnya dalam perang tersebut ayah dari Dyah Pitaloka yang kita lihat adalah raja dari Sunda terbunuh. Dan Dyah Pitaloka pun melakukan bunuh diri karena tidak terima dengan tindakan Gajah Mada yang membunuh ayahnya. Akibat dari tindakan itu, Raja Hayam Wuruk akhirnya mencopot Gajah Mada dari jabatan patih. Hingga akhirnya Gajah Mada pun hidup dalam pembuangan dan tidak diketahui bagaimana akhir dari kisah Gajah Mada tersebut. Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan di Jawa Timur. Kemakmuran kerajaan Majapahit didorong majunya sektor pertanian dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Majapahit bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Kemudian kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di kerajaan Majapahit. Kemudian peninggalan dari kerajaan Majapahit ini diantaranya ada beberapa. Yang pertama ada peninggalan kitab, diantaranya ada Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Sutasoma. Nah, salah satu kitab yaitu Kitab Sutasoma ini adalah salah satu kitab yang di dalamnya terdapat semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada juga peninggalan berupa candi, diantaranya ada Candi Suku, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Kemudian ada juga bangunan berupa gapura, namanya Gapura Bajang Ratu. Kemudian ada juga situs Trowulan. Demikianlah penjelasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga apa yang tadi saya jelaskan dapat kalian pahami ya. Bagi kalian yang mungkin ketinggalan pembelajaran sejarah Indonesia, kalian dapat mempelajarinya ada di daftar playlist. Semua materi mengenai sejarah Indonesia di kelas 10 sudah ada di situ. Jadi kalian langsung saja pilih playlist materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 10.
Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi pelajaran sejarah Indonesia ini. Materi kerajaan Hindu-Buddha ini adalah materi terakhir mata pelajaran sejarah di semester ganjil. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi sejarah Indonesia pada video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.